Shalom dan selamat pagi bagi kita semua keluarga besar Gereja Betel Indonesia, Jemaat Mawarsaro Harapan Indah, Harapan Elok Sagara City, dan Makassar, Pekanbaru, Medan, Parungil, Layambat. Haleluya. Segala puji dan hormat syukur bagi Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menyertai, menjaga, memelihara kita sepanjang malam hari ini, hingga pada pagi hari ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Harapan saya, saudara juga akan diberkati Tuhan sepanjang hari ini dalam berbagai macam kegiatan pekerjaan. Baik saudara mungkin di sawah, di kebun, mungkin Bapak Ibu saudara di kantor, di toko, di pasar, di tempat bisnismu, sebagai pegawai negeri kah, sebagai seorang polisi kah, Tuhan akan terus menyertai, memberkatimu, menjagamu, memeliharamu. Itu doa saya sebagai gembala sidang bagi Bapak Ibu saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sebagaimana biasanya kita terlebih dahulu membaca firman Allah sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Oleh karena itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala syukur Tuhan kami sampaikan kepada Engkau, karena Engkau yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, sebelum kami melaksanakan setiap kegiatan kami mau membacakan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Bapa melalui firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan yang baru Tuhan, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan dari Roma pasal yang keempat dengan judul perikop Abraham dibenarkan karena iman. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan
dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kita berjalan seturut dengan firman. Saya sangat diberkati dengan satu ayat yang berkata, sekalipun Abraham tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap dan percaya. Ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Saya percaya kita ada dalam kondisi yang kadang-kala, ini mungkin enggak. Sebenarnya kita kurang yakin, tapi Abraham dalam kondisi apapun, dia tetap berharap dan percaya sama Tuhan, walaupun tidak ada dasarnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita punya beriman, punya keyakinan bahwa setiap perjalanan kehidupan kita, jemaat terkasih, pasti kita diberkati Tuhan, pasti kita ditolong oleh Tuhan, pasti kita dipelihara oleh Tuhan. Maju terus dan tetap semangat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah firman-Mu atas jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, atas kami semua, supaya lewat firman-Mu kami diteguhkan, kami dikuatkan dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kemanapun kami pergi dan berada, ada Tuhan yang memberkati kami. Baik kami di sawah, di ladang, di kebun, baik kami di pasar, mungkin di tempat bisnis kami, di tempat kantor kami, di perusahaan kami, dan bahkan mungkin di tempat-tempat di mana Tuhan percayakan kami, di tempat studi, di tempat kami kursus, di tempat segala hal yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan sepanjang hari ini. Ada Tuhan yang menyertai kami, menjaga kami, memelihara kami, dan buat semua apa yang kami kerjakan hari ini berhasil ya Tuhan. Berkati kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kami berdoa buat Natal kami, Gereja Betel Indonesia, Jemaat Masyarakat Indah Harapan Elok Sagara City, tanggal 18 di THB Plaza ya Tuhan. Berkati Natal ini, Tuhan tolong supaya kami semuanya bisa menikmati kasih Tuhan dalam Natal ini, dan ada jiwa-jiwa yang datang diselamatkan bagi Kristus. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Cukupkan pembiayaan, Tuhan tolong kami sekalian. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jagalah kami dari segala kecelakaan, jaga nyawa kami, jaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tahirkan apa yang kami makan dan minum, tahirkan setiap udara yang kami hirup, tahirkan setiap apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan hari ini hari kuat, hari kemenangan, sukacita, damai sejahtera, hari di mana Tuhan genapkan doa Yabes bagi kami. Berkati kami dengan limpahnya, perluas daerah kami, tangan-Mu menyertai kami, melindungi segala malapetaka, menghindarkan segala kesakitan atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Angkat dua tangan-Mu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk mulai besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat terkasih. Tetap andalkan Tuhan, tetap pegang firman, dan maju terus. Semangat, Tuhan menyertai saudara. Haleluya. Amin.